Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan tentunya kita semuanya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita dan memberkati kita. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan judul firman Tuhan, hidup bijaksana di dunia yang fana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu, berbicaralah Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami dengan setiap firman yang Kau beritakan kepada kami. Tuhan kiranya akan mengurapi kami, buka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita lebih suka atau lebih mudah itu kalau memperhatikan kehidupan orang lain. Minta maaf, jujur, jika kita ini menjalani kehidupan kita pada hari-hari ini, mungkin kita lebih condong untuk memperhatikan bagaimana orang lain menjalani hidupnya. Ya, segala sesuatu yang mereka lakukan, segala sesuatu yang menjadi gerak-gerik kehidupan orang lain, ya, baik buruknya, seringkali kita ini cenderung untuk membicarakan mereka. Mengapa orang itu kok bisa seperti ini? Mengapa kehidupannya kok bisa seperti ini? Mengapa kehidupan orang ini kok buruk seperti ini? Apa enggak kasihan dengan keluarganya? Apa sesuatu yang mereka lakukan kok sepertinya enggak sesuai? Ya, bagaimana mereka menjalani hidup yang seperti itu dengan segala kondisi dan situasi yang sulit yang mereka hadapi? Ya. Banyak di antara kita lebih suka, apalagi kalau kita melihat ibu-ibu yang lagi nongkrong bareng, entah itu sambil memetik sayurannya atau menyiapkan masakan-masakannya, mereka ngobrol ya kesana kemari, mereka membicarakan orang lain, ya. Mereka membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, mereka membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Itu paling mudah mereka lakukan. Memang dunia mengatakan hal itu lumrah, ya, ya, yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi di mata Tuhan itu sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Ketika kita ini hanya melihat orang lain, ya, kita melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh tetangga kita, oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Kalau kita melihat semuanya itu, ya, tentunya tidak akan ada manfaatnya sama sekali dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan dengan kita ini memperhatikan kehidupan orang lain, ngurusi kehidupan orang lain? Apa yang akan kita dapatkan? Apakah kebahagiaan? Apakah kesenangan? Tidak ada yang bisa kita dapatkan. Yang kita nikmati hanyalah kita mentertawakan kekurangan-kekurangan orang lain. Kita hanya tertawa lepas melihat orang lain susah, melihat orang lain mengalami kesusahan dalam hidupnya. Ya, kalau tetangganya lagi susah itu banyak yang tertawa, ya, menyalahkan mereka dan segala macamnya. Itu yang paling mudah dilakukan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, ya, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Perhatikan ayat ini, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya. Perhatikanlah dengan seksama, artinya kita bukan hanya sekilas melihat, tetapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mencari sesuatu yang mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang bolong, ada yang rusak. Kita memperhatikan dengan detail, ya. Hal-hal yang kecil sekalipun, jika ada sesuatu hal yang rusak, yang tidak baik, Tuhan berfirman, perhatikanlah dengan seksama. Kita harus menggunakan mata kita, baik mata jasmani maupun mata rohani kita, dengan jeli, ya. Dengan jeli bukan untuk kita ini melihat dan memperhatikan kehidupan orang lain, tetapi dengan jeli kita melihat dan memperhatikan bagaimana kita hidup, ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini.
di tengah-tengah keluarga kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Itu yang paling penting, yang harus kita perhatikan bukan kehidupan orang lain. Ya. Yang kita urusi bukan kehidupan orang lain, tetapi kehidupan kita sendiri. Ini yang menjadi urusan kita. Ini menjadi kewajiban bagi kita untuk kita memperbaiki segala sesuatu yang mungkin kurang pada kita. Itu fungsinya dari cermin. Bukan kita ini melihat di dalam cermin itu tetangga kita, orang-orang yang ada di sebelah kanan kiri kita. Tetapi di situ kita melihat dalam cermin itu adalah diri kita, wajah kita, tubuh kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Perhatikan di cermin itu, lihat di situ secara detail. Ya. Bagaimana kehidupan Anda, kehidupan saudara dan saya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama dan di tengah-tengah dunia ini. Perhatikanlah itu, cari sesuatu yang kurang, yang ada pada kita, kekurangan-kekurangan kita, sesuatu yang menjadi lubang-lubang. Mana yang harus kita tambal, mana yang harus kita perbaiki. Ya. Cari itu semuanya, perhatikanlah itu. Jikalau kita melihat di cermin itu sikap hidup kita, perilaku kita, tutur kata kita, dan segala sesuatu yang menjadi karakter kita ini yang tidak benar, perhatikanlah itu. Ya. Perhatikan kehidupan kita, perhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita memiliki cara hidup kita. Ya. Jangan memperhatikan orang lain. Ya. Untuk apa kita memperhatikan sesama kita? Dalam artian tanda kutip mengurusi kehidupan mereka. Tidak akan membawa faedah sama sekali dalam kehidupan kita. Tetapi coba kita melihat kehidupan kita. Kita perhatikan kehidupan kita secara detail, apa yang ada dalam seluruh kehidupan kita ini. Dari seluruh aspek hidup kita yang kita miliki. Karakter kita, perilaku kita, sifat-sifat kita, dan berbagai macam hal yang menjadi pemikiran-pemikiran kita. Ya, perhatikan itu, supaya di dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi saksi yang hidup, ya, bagi dunia yang sesat saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan ajarkan ketika kita ini memperhatikan kehidupan kita ini, bagaimana kita menjalani hidup kita ini, ditegaskan oleh Rasul Paulus, janganlah seperti orang bebal, ya, tetapi seperti orang arif. Ya. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang tidak mau diatur, orang yang keras hatinya, orang yang kaku, orang yang tidak mau dinasehati. Ya. Orang yang ingin melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri, bukan kehendaknya Bapa. Jangan lakukan itu berlawanan dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menghendaki hal itu. Ya, kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan perintahkan seperti orang arif. Ya. Orang arif, orang yang bijaksana. Ya. Bijaksana di dalam menjalani hidupnya. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita ini? Apakah saudara dan saya orang yang sungguh-sungguh hidup bijaksana itu? Kita melihat dari cara hidup yang kita jalani saat ini. Ya. Mari kita melihat beberapa hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Orang yang bijaksana, orang yang arif hidupnya, mereka akan sungguh-sungguh memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Mereka tidak akan membuang waktu hidupnya dengan percuma. Mereka akan mampu memanage waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mereka menjalani setiap tahapan kehidupan yang harus mereka jalani. Ya. 24 jam waktu yang mereka miliki, bagaimana mereka memanfaatkan waktu itu. Waktu untuk mereka beristirahat, waktu untuk mereka bersekutu dengan Tuhan, waktu mereka untuk mendengar dan berbicara kepada Tuhan, waktu untuk mereka ini mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, waktu untuk mereka ini menikmati kebersamaan, kebahagiaan bersama dengan keluarga sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka juga menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk mereka ini bekerja.
baik bekerja secara jasmani, bekerja secara sekuler, maupun bekerja secara rohani, memanfaatkan waktu yang ada untuk mereka melakukan segala sesuatu. Bagaimana waktu yang digunakan ini bermanfaat, ya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesamanya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang bijaksana hidupnya, mereka akan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Mereka akan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Mereka tidak akan membuang waktu dengan percuma. Ya. Waktunya untuk mereka melayani Tuhan, mereka akan lakukan itu. Waktunya untuk beribadah kepada Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Waktunya untuk mereka ini bekerja, mereka akan sungguh-sungguh bekerja dengan sebaik-baiknya seperti mereka bekerja untuk Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang mereka lakukan, waktu yang mereka jalani tidak akan terbuang percuma dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bertindak bodoh dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang bijaksana, mereka tidak akan pernah bertindak bodoh, konyol dalam kehidupan mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang terus berusaha mencari kehendak Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, segala sesuatu yang mereka jalani di dalam kehidupan mereka, semuanya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang bodoh, mereka tidak mau tahu, mereka tidak peduli apa yang terjadi dengan dunia, apa yang terjadi dengan hidupnya, apa yang terjadi dengan sekelilingnya. Mereka akan tidak akan pernah berpikir dan tidak pernah peduli kepada mereka semuanya. Mereka akan bersikap cuek, acuh tak acuh, mereka bersikap bodoh. Orang mau mati, orang mau hidup, orang mau susah, orang mau senang, orang mau apapun, ya. Orang nanti mati masuk surga atau tidak, mereka juga tidak akan pernah peduli dengan itu. Terlebih terhadap dirinya sendiri. Kalau kita bertindak bodoh dalam kehidupan kita, tidak mengejar untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah bahwa kita tidak akan peduli dengan kehidupan kita sendiri. Tidak akan peduli nanti kita mati masuk surga atau tidak. Kita tidak akan peduli nanti kita hidupnya bagaimana. Ya, itu orang-orang yang bodoh, tetapi orang-orang bijaksana, mereka berusaha mengerti dan mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan ketika itu terjadi dan itu mereka lakukan dalam kehidupan mereka, mereka menjalani hidupnya dengan penuh sukacita. Ya, sebab mereka tahu kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidupnya, baik untuk hidupnya saat ini di dunia maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, yang ketiga yang Rasul Paulus ajarkan supaya orang-orang melakukannya sebagai ciri bahwa mereka orang-orang yang bijaksana dalam hidupnya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Memenuhi hidupnya bukan untuk kepuasan hawa nafsu kedagingannya, tetapi memenuhi hidupnya dengan roh. Ya. Sehingga apa yang dihasilkan oleh hidupnya bukanlah kedagingan, bukanlah hawa nafsu, melainkan buah-buah roh yang baik. Ya. Orang yang bijaksana hidupnya, mereka akan memenuhi seluruh hidupnya dengan roh. Ya. Roh Kudus melingkupi hidupnya, memenuhi seluruh hidupnya, hati dan pikirannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka yang akan dihasilkan dalam kehidupan mereka adalah bahwa mereka memiliki kasih, mereka memiliki kesabaran, mereka memiliki kemurahan hati, mereka memiliki kelemah lembutan, mereka mampu menguasai diri, dan mereka mau setia kepada Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita ini menjalani hidup kita ini penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, jikalau saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus seluruh hidup kita, maka yang kita hasilkan adalah buah-buah roh yang sangat manis, buah-buah yang bisa dinikmati oleh sesama kita, baik oleh kita sendiri maupun oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tetapi jika kita memenuhi kehidupan kita ini dengan hawa nafsu, dengan berbagai kepuasan kedagingan saja, yang kita hasilkan adalah hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal kedagingan, itu kepuasan yang semu, ya, yang tidak akan pernah membawa faedah sama sekali di dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tetapi penuhilah hidup kita ini dengan rohnya, agar hidup kita ini membawa manfaat yang baik,
menjadi berkat bagi semua orang. Nah, yang keempat, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bijaksana hidupnya, mereka akan memenuhi hatinya dengan ucapan syukur. Mulutnya akan memperkatakan syukur kepada Tuhan. Mulutnya akan mengeluarkan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ketika hidup takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, artinya dia membiarkan mulutnya ya, diisi penuh dengan perkataan-perkataan Kristus. Ya. Kristus ada di dalam kehidupannya. Jikalau Kristus ada dalam kehidupannya, maka yang terjadi, yang dihasilkan olehnya adalah bagaimana dia memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Tutur katanya adalah tutur kata yang baik, yang membangun sesamanya. Ya. Tutur kata yang ada di dalam mulutnya itu berisi puji-pujian kepada Tuhan. Akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera. Tutur kata yang akan membuat kita ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, ya. Membangun sesama kita, juga membangun mereka kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagaimana kita hidup di dunia ini, dunia yang fana ini. Bagaimana kita menjadi berkat bagi mereka? Apakah kearifan kita ini bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan dan dinikmati oleh sesama kita? Ya, tergantung bagaimana kita hidup, tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Nah, jikalau orientasi kehidupan kita ini hanya kepada hawa nafsu kedagingan saja, maka yang kita hasilkan adalah hal-hal kedagingan. Tetapi jika kita memenuhi hidup kita ini dengan rohnya, maka buah-buah roh yang manis akan dinikmati dan dirasakan oleh sesama kita. Tetapi semuanya itu akan terjadi jika kita ini sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita ini secara bijaksana. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diciptakan baru di dalam Tuhan, maka dari itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara dan saya menjalani hidup ini. Jangan sia-siakan waktu kita, ya, tetapi pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan juga kita berusaha terus mencari kehendak Tuhan agar kita ini hidup lurus di jalan Tuhan. Dan jangan bertindak bodoh, ya. Tetapi kita lakukan yang baik, penuhi segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan rohnya. Kiranya Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga dari hidup kita ini ada banyak pujian syukur untuk memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati kami, sehingga firman ini tidak akan berlalu sia-sia dari hidup kami, tetapi Tuhan yang akan memantapkan kami. Roh Tuhan yang terus mengingatkan kami agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah menguatkan dan mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.